Salam damai sejahtera untuk Anda semua yang di House for All Nation di Calgary. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang dikenal dengan sebutan JPCC. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru tahun 2021 kepada Anda semua. Biar di tahun ini penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih saya tentunya kepada Pastor Eri Prasaja yang sudah mengundang saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya sendiri belum pernah berkunjung ke Calgary, namun inilah keuntungan dari musim di mana kita berada sekarang. Bahwa kita bisa ada di mana saja melalui dunia digital, tanpa harus keluar rumah. Saya bisa hadir di rumah Anda atau di ruangan di mana Anda sekarang berada, dan Anda dapat mendengarkan saya dengan gaya bebas, dengan gaya yang terserah Anda. Cuma saya berharap Anda semua menyiapkan catatan, sebab saya yakin ada banyak hal yang bisa Anda pelajari pada hari ini. Sebelum saya teruskan, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan di minggu pertama di awal tahun 2021 ini. Kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas kasih karunia-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, dan kebaikan-Mu itu yang akan terus kami rasakan di sepanjang tahun ini. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi kami tahu bahwa Engkau berdaulat, dan Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sehingga bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi pewahyuan yang sanggup mengubah arah hidup kami, sehingga transformasi terjadi. Hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua percaya katakan amin. Selama setahun belakangan ini kita mendengar banyak istilah baru yang tidak pernah kita dengar sebelumnya, atau istilah yang jarang kita pakai, seperti pandemi, lockdown, quarantine, COVID-19, work from home, online service, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Begitu juga setahun belakangan ini begitu banyak rencana manusia yang di seluruh dunia batal dan gagal dilaksanakan. Jangankan rencana kecil, rencana besar seperti Olimpiade yang sudah direncanakan bertahun-tahun sebelumnya juga gagal dilaksanakan. Semuanya ini menunjukkan betapa rentannya manusia, how fragile we are as human beings, dan betapa kita semua perlu bergantung kepada Tuhan. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi meskipun banyak kesulitan yang manusia alami selama pandemi ini, saya juga melihat begitu banyak hal-hal yang baik yang terjadi selama musim ini. Semuanya tergantung kembali kepada kacamata yang kita pakai. Dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai 23, Yesus katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kalau mata hati kita terang, maka kita tetap dapat melihat yang baik di dalam hal yang buruk sekalipun. Tetapi kalau mata hati kita gelap, maka kesulitan atau kegelapan yang dialami akan membuat hidup menjadi semakin gelap. Itu sebabnya buat orang yang tidak mempunyai terang hidup, yaitu Yesus, maka mereka tidak suka dengan musim ini. Mereka kesulitan untuk melihat hal yang baik di musim ini. Jadi jangan heran kalau Anda mendengarkan berita-berita yang buruk yang disebabkan atau yang disiarkan selama musim pandemi ini. Krisis sebenarnya mengungkapkan kekurangan yang kita miliki. Area mana dalam hidup kita yang perlu dirubah atau diperbaiki. Perhatikan kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. The Message Bible lebih jelas dikatakan, if you fall to pieces in a crisis, there wasn't much to you in the first place. Crisis demands change, and change is not change until it's changed. Krisis menuntut sebuah perubahan, dan perubahan tidak dapat disebut perubahan kalau tidak ada yang berubah. Semua orang suka dengan ide perubahan, sampai dirinya sendiri yang harus berubah. Pandemi ini mengungkapkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang lebih penting dalam hidup ini yang kita sebelumnya tidak perhatikan. Dan ada banyak hal-hal yang tadinya kita anggap
penting ternyata tidak terlalu penting dan dapat ditinggalkan. Selama pandemi ini banyak orang yang sadar akan pentingnya kesehatan contohnya. Kesadaran itu membuat atau kemudian menyebabkan mereka mulai melakukan adjustment dengan mulai rajin berolahraga. Adjustment tersebut akan merubah prioritas hidup mereka. Dan perubahan prioritas akan menuntun kepada perubahan gaya hidup. Dan perubahan gaya hidup akan memberikan hasil akhir yang berbeda. Akibatnya, selama sudah hampir setahun di masa pandemi, banyak orang yang mendapati tubuhnya semakin sehat. Mereka semakin fit, berat badannya turun, dan imun sistem mereka naik. Mereka-mereka inilah yang dapat mengambil keuntungan dan bersyukur dengan adanya pandemi. Sebab kalau tidak, mereka malas untuk berolahraga. Pandemi ini juga mengungkapkan betapa banyaknya orang yang lupa mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Karena mereka terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan yang di luar rumah. Apa yang saya maksud dengan pekerjaan di dalam rumah? Membangun hubungan yang mesra dengan pasangan hidup. Membangun hubungan yang intim. Membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak atau dengan orang tua yang mungkin tinggal bersama di rumah. Itu sebabnya begitu lockdown terjadi, saya tidak tahu apakah Anda juga mengalami lockdown di Calgary, atau pada saat kita diminta untuk work from home, atau pada saat anak-anak online school di rumah, maka langsung terjadi friksi, terjadi ketegangan, dan sering terjadi pertengkaran di rumah. Dan tidak heran kalau angka perceraian cenderung meninggi selama pandemi ini. Have you done your homework? Belum lagi di area finance. Meskipun orang Kristen senang sekali dengan kisah Yusuf yang ada di kitab Kejadian, bagaimana Tuhan membawa hidupnya dari lubang sumur sampai Yusuf menjadi Perdana Menteri di zaman Fir'aun. Tetapi tidak banyak yang mencontoh apa yang dilakukan Yusuf dengan menyisihkan 20% dari hasil lumbung mereka di masa kelimpahan. Inilah yang menyebabkan Yusuf menjadi sangat berkuasa pada 7 tahun masa kelaparan. Sehingga seluruh dunia dikatakan datang kepadanya untuk membeli gandum. Banyak orang Kristen bahkan juga banyak gereja yang mengalami kesulitan keuangan karena mereka sama sekali tidak mempunyai margin dalam keuangan mereka. Karena tidak mempunyai sistem manajemen keuangan yang baik dan cenderung menghamburkan berkat yang Tuhan sudah beri. Pandemi mengungkapkan kepada kita semua pentingnya untuk kita mempunyai margin. Karena hanya mereka yang mempunyai margin yang akan tetap bertahan dan menang di musim yang sulit. Pandemi ini juga menyatakan bahwa cara yang lama yang sudah tidak lagi efektif bisa ditinggalkan dan tidak perlu untuk terus dipertahankan. Contohnya, diperlukan pandemi untuk memensiunkan kantong kolektor. Pada saat dunia sudah memakai digital transfer payment dan lain sebagainya, gereja masih setia dengan mengedarkan kantong kolektor. Begitu harus online service, baru gereja pada sibuk beralih kepada digital payment system. Online service adalah salah satu pilihan yang terbuka untuk gereja masa depan. Gara-gara online service, banyak orang dapat menikmati firman Tuhan tanpa batas waktu dan lokasi. Meskipun pada saat pandemi selesai nantinya, kita tentu tetap akan bertemu dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Namun kita semua sadar bahwa gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung. Jadi identitas kita sebagai gereja tidak terkait dengan gedung yang kita pakai. Coba pikirkan, ada berapa banyak gedung gereja yang dipunyai oleh orang-orang percaya pada zaman Kisah Para Rasul? Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, kapan gereja buka? Saya jawab, gereja tidak pernah tutup. Hanya gedungnya saja yang tutup. Namun semua pelayanan kita tetap berjalan seperti biasa. Meskipun caranya ada yang berubah. Dari sejak awal pandemi saya katakan discipleship harus jalan terus. Malah semakin banyak orang yang dimuridkan secara online selama pandemi ini. So we need to be the church and not just playing church. Yang berikutnya, pandemi juga mengungkapkan bahwa banyak orang percaya yang imannya ternyata hanya iman kerumunan alias iman nebeng. Ya. Mereka pikir mereka punya iman yang kuat.
Padahal tidak. Dan selama ini mereka tidak sadari bahwa mereka tidak punya iman yang kuat. Begitu dilarang berkerumun, iman mereka tidak bertahan lama. Ada yang langsung padam. Karena ternyata selama ini mereka excited dengan pengalaman orang lain berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mengembangkan hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak mempunyai pengalaman sendiri, genuine experience with God. Ya, sama seperti orang-orang yang sok jago karena mereka sering berkumpul dengan para jagoan. Begitu mereka sendirian, mereka sama sekali tidak mempunyai nyali. Atau iman mereka adalah iman transaksional. Mereka mengikut Tuhan karena apa yang mereka bisa dapatkan dari Tuhan. Jadi semacam transaksi bisnis. Mereka hitung-hitungan sama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya mendengarkan komplain seorang wanita yang berkata, saya sudah memberikan persembahan selama ini. Kok saya tidak terima 30 kali lipat? Kok saya tidak terima 60 kali lipat atau 100 kali lipat? Dasar hubungannya dengan Tuhan adalah untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan kasih kepada Tuhan. Bayangkan kalau hubungan suami istri adalah hubungan yang transaksional. Suami katakan kepada istrinya, saya sudah pijitin kamu 10 kali, kamu baru sekali. Berarti kamu utang 9 pijitan sama saya. Terus dibalas sama istrinya, saya sudah masakin kamu ratusan kali, kamu belum pernah sama sekali masak buat saya. Kamu utang banyak. Saya yakin kalau mereka hidup seperti itu, mereka tidak dapat menikmati pernikahan mereka, bahkan saya ragukan pernikahan mereka bisa dipertahankan. Penting untuk mengembangkan iman personal yang didasari oleh kasih kepada Tuhan. Untuk membangun kebiasaan, atau bisa dimulai dengan membangun kebiasaan membaca firman Tuhan. Seperti layaknya membaca surat orang yang mengasihi kita. Kita perlu mengambil waktu untuk bersekutu dan belajar, serta mendengarkan dan taat akan suara Roh Kudus. Pada waktu pandemi atau quarantine, di mana kita tidak dapat berkumpul dengan teman-teman seiman seperti biasanya, maka Tuhanlah yang menjadi tempat curahan hati satu-satunya. Dan Tuhanlah yang menjadi teman kita yang sesungguhnya. Mengapa sih kita perlu mengembangkan iman yang personal? Karena ada kalanya dalam hidup ini kita harus berjuang sendiri. We have to fight our battle alone. Seperti Maria, Ibu Yesus. Bayangkan, belum ada orang yang mengalami seperti apa yang Maria alami sebelumnya. Dan tidak ada lagi wanita yang mengalami apa yang dia alami. Yaitu mengandung karena dinaungi Roh Kudus. Dan bukan karena hasil berhubungan intim. Dapatkah Anda membayangkan betapa sulitnya pergumulan dari seorang Maria yang notabene masih sangat muda, yang masih perawan? Kepada siapa Maria dapat menceritakan apa yang terjadi padanya? Siapa yang mau begitu saja percaya kepada ceritanya? Jangankan bicara mengenai kehamilan karena Roh Kudus, cerita bahwa ada malaikat yang bernama Gabriel datang mengunjungi dia pun bukan hal yang mudah. Karena siapa yang pernah dikunjungi oleh malaikat? Meskipun kita tahu bahwa Zakaria, suami Elisabeth yang masih ada hubungan relatif dengan Maria, juga dihubungi atau dikunjungi oleh malaikat Gabriel 6 bulan sebelum Maria. Namun Zakaria menjadi bisu setelah itu. So in other words, Maria harus bertempur sendirian. She had to fight her battle alone. Sama seperti seorang atlet olahraga. Selama persiapan pertandingan, dirinya selalu dibantu dan dikelilingi oleh orang-orang yang support dia. Ada pelatih teknik, ada pelatih fisik, ada sparring partner, ada ahli gizi, ada masseur, tukang pijat, dan lain sebagainya. Namun pada hari di mana dia harus bertanding, maka semua yang support dia tidak boleh ikut masuk ke gelanggang pertandingan atau masuk ke dalam ring. He has to fight his battle alone. Nah, kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi dan iman kita bukan iman kerumunan, maka kita tahu bahwa meskipun tidak ada yang menemani kita dalam menghadapi pergumulan kita, namun Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Ada banyak orang Kristen yang tidak dapat menang dalam menghadapi persoalan pribadinya di musim pandemi ini karena ternyata imannya adalah iman kerumunan, bukan iman personal. Di awal pandemi ini saya berulang kali menasihatkan teman-teman dan juga jemaat JPCC untuk memanfaatkan waktu yang jarang ada ini untuk membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Karena kapan lagi kita punya waktu di mana kita bisa sendirian dan tidak berada di dalam keramaian. Dalam keramaian kita sulit mendengarkan suara orang yang berbicara kepada kita. Namun dalam keadaan sepi, suara orang yang berbicara dengan kita dapat kita dengar dengan jelas. Saya maklum kalau kita tidak dapat mendengarkan suara Roh Kudus karena kita selalu sibuk dengan semua rutinitas sehari-hari, ya, dan kita selalu berada di dalam kerumunan. Namun selama pandemi, kesibukan kita berkurang. Banyak yang bekerja dari rumah. Artinya kita bisa mengatur waktu kita sendiri dan tidak berada di dalam keramaian. Maka kesempatan besar untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat lockdown atau quarantine, work from home, the voice of the Holy Spirit can be easily heard. Trust me. Bayangkan kalau selama pandemi ini kita mengerjakan hal-hal yang menguntungkan seperti yang saya baru saja katakan. Maka begitu kita masuk ke musim yang berikutnya, maka kita akan menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelum masa pandemi. Yang menjadi pertanyaan hari ini buat Anda semua adalah, do you like who you are becoming? Apakah Anda suka jadi apa Anda sekarang ini? Kalau jawabannya yes, ya, maka teruslah pertahankan. Dan besar kemungkinan Anda mengalami keuntungan dan berkat Tuhan yang berkelimpahan di tahun baru ini. Tapi kalau jawabannya no atau tidak, berarti masih ada adjustment yang harus Anda lakukan. Dan lakukanlah dengan segera, kerjakan homework atau pekerjaan rumah Anda selama masih ada waktu. Yesus menutup khotbah yang di bukit dengan perumpamaan tentang dua macam dasar. Kita dapat membaca dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya yakin Anda semua yang di Calgary familiar dengan perumpamaan ini, atau paling tidak sudah pernah mendengarkan ini dikhotbahkan. Tapi jujur, berapa banyak yang mengaplikasikannya dalam kehidupan? Sebab kalau kita sudah mengaplikasikannya, maka musim pandemi ini tidak akan menggoyahkan apa yang sudah Anda bangun. Baik itu keluarga, pekerjaan, bisnis, maupun pelayanan. Kerusakan yang terjadi di perumpamaan ini lebih disebabkan oleh dasar yang tidak kuat. Bukan oleh kekuatan yang datangnya dari luar seperti angin, hujan, ataupun banjir. Seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa kesulitan atau krisis datang hanya untuk mengungkapkan di mana kelemahan yang kita punya. Dasar bicara mengenai iman. Iman adalah fondasi. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Angin sering diartikan dengan badai atau krisis. Hujan sering diartikan dengan berkat. Sedangkan banjir itu adalah akibat daripada air hujan yang tidak tersalurkan. Jadi baik itu kesulitan maupun hidup penuh berkat atau sukses, ya berkat yang berkelimpahan, tidak seharusnya menggoyahkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mendirikan hidup kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus dan kebenarannya. Angin, hujan, dan banjir
tidak ada dalam kendali kita. Kita tidak tahu kapan mereka datang dan kapan mereka akan pergi. Pertanyaannya adalah, menjadi orang seperti apakah kita kalau semuanya sudah berlalu? Do we become a better person or a bitter person? Tugas dan tanggung jawab kita adalah apa yang ada di dalam kendali kita, yaitu untuk membangun kehidupan kita di atas batu, a solid foundation. Dimulai dari menyusun prioritas dengan benar. Prioritas itu datangnya dari value atau dari nilai. Apa sih nilai? Nilai adalah apa yang kita anggap penting, yang kita rela bayar harganya. Itulah nilai atau value. Dan seperti yang sudah saya katakan, dari susunan prioritaslah kita mendapatkan gaya hidup kita atau lifestyle. Rasul Paulus katakan dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai 17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu di sini, di ayat ini diambil dari kata Yunani kairos. Ada dua kata yang dipakai untuk waktu atau zaman di dalam bahasa Yunani, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah waktu secara berurutan, atau dari situ kita dapatkan kata kronologis. Sedangkan kairos menggambarkan waktu yang spesifik, waktu yang terbatas, atau momen di mana sebuah peristiwa penting terjadi. Terutama buat mereka-mereka yang dapat mendeteksi waktu kairos itu dan take action. Maka waktu tersebut akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kronos lebih berbicara tentang kuantitas, sedangkan kairos bicara soal kualitas dari waktu. Kairos itu seperti momen di mana seseorang yang hendak pergi berburu mengambil keputusan untuk melesatkan anak panahnya atau menembak untuk mencapai target. Bayangkan, ya, setelah cukup lama menunggu di semak-semak, binatang buruannya muncul. Dia sudah lama melewati kronos. Tiba-tiba muncul binatang buruannya di depan mata. Nah, pada saat itu orang tersebut pindah dari kronos ke kairos moment. Waktu yang sangat terbatas yang dia punya untuk menembak, untuk melesatkan anak panahnya. Waktu yang dia sudah tunggu-tunggu. Nah, action yang dilakukan harus tepat. Karena kalau terlalu cepat bisa meleset, kalau terlalu lama menunggu, bisa saja binatang buruannya kemudian pergi dan menghilang. Habislah kronos moment yang dia punya. Dan dia harus menunggu kronos moment yang berikutnya, dan dia masuk kembali ke dalam, dia harus menunggu kairos moment yang berikutnya, dia masuk lagi ke dalam kronos moment. Nah, sebenarnya tidak sulit untuk mengenali waktu kairos. Mari kita lihat sebentar penggunaan kata kairos di lain kesempatan, supaya kita lebih mengerti. Nah, dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-56, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kata zaman di sini dipakai kata kairos. Yesus katakan bahwa kamu bisa menilai pergerakan awan. Melihat mendung, lalu kamu katakan sebentar lagi bakal hujan, dan betul, kemudian hujan turun. Mengapa kamu tidak dapat menilai kairos? Berarti kairos bukanlah waktu yang terlalu sulit untuk dikenali. Kalau kita bisa melihat dan menilai perubahan cuaca, seharusnya kita juga dapat melihat kairos moment.
Kairos bukanlah waktu biasa. Kairos juga dikenal sebagai waktunya perkenanan Tuhan, the favor of God. Di mana pada saat itu ada campur tangan Tuhan, ada kemudahan, ada kesempatan untuk menerima mujizat. Perkara sulit yang biasanya memerlukan proses yang lama untuk diselesaikan, tetapi karena adanya Kairos, maka prosesnya bisa menjadi sangat cepat. Jadi pergunakanlah waktu pandemi ini, waktu yang khusus, waktu yang spesial, waktu di mana ada anugerah yang khusus datang dari Tuhan, untuk kita bisa mengatur prioritas hidup kita dengan benar. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan pergunakanlah waktu Kairos sebaik-baiknya pada saat kita menemukannya. Nah, perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya kamu hidup, kata dia. Janganlah seperti orang bebal, tapi hiduplah seperti orang arif. Orang yang salah prioritas, orang yang tidak hidup dengan arif, akan sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya bisa datang sendiri. Sibuk mengejar yang secondary dan bukan yang primary. Belasan tahun yang lalu, mentor saya menasihati saya dengan mengatakan, jangan habiskan waktu untuk mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Saya perlu waktu untuk mencerna apa yang dia katakan, sampai saya menemukan apa yang dia maksudkan. Dan sejak saat itu, hidup saya tidak pernah sama lagi. Sekarang mungkin Anda bertanya, apa contohnya? I'm glad you asked. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-133. Dikatakan nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anda lihat bahwa berkat itu bisa datang dengan sendirinya. Tuhan bisa perintahkan kalau kita hidup rukun. When there is unity. Itu sebabnya jangan kejar berkatnya, tapi usahakanlah kerukunan, intimacy, unity dengan segala cara. Work on unity among you. Baik dalam rumah tangga maupun dalam bisnis dan dalam kehidupan pelayanan di gereja. Terus terang, saya dan istri saya jarang sekali berdoa minta berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan kita juga jarang sekali minta berkat Tuhan untuk gereja. Tetapi kami terus mengupayakan untuk membangun keintiman satu dengan yang lain, serta menjaga kesatuan di antara sesama pemimpin dan pelayan Tuhan di gereja. Kami yang paling depan kalau ada yang mau berusaha untuk memecah belah. Dan bukan itu saja, kami sibuk berinvestasi di dalam pernikahan kami sendiri dan juga dalam kehidupan para pemimpin kami di gereja. Sebab di mana kita berinvestasi menunjukkan bahwa di tempat itulah kita percaya adanya masa depan. Pada saat perpecahan terjadi, pada saat keintiman hilang, pada saat kerukunan tidak terjadi, pada saat divorce, maka yang hilang bukan hanya pasangan kita, tetapi juga berkat Tuhan yang tadinya bisa datang sendiri, sekarang kita harus cari atau harus dikejar. Nah, yang berikutnya, Yesus katakan dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu, yang primary maksudnya, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu yang dimaksudkan oleh Yesus adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan pakaian yang akan kita pakai. Sebab itulah yang sedang dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Artinya semua kebutuhan kita sehari-hari. Semuanya itu secondary. But we have to seek and do the primary thing, which is to seek His kingdom and its righteousness. Dalam ayat sebelumnya, dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Kata hidup di ayat ini yang dimaksudkan adalah jiwa atau soul. Yesus katakan jiwamu itu lebih penting daripada apa yang kamu makan. Dan tubuhmu atau kesehatanmu itu lebih penting daripada apa yang kamu pakai. Mengapa mental health issue menjadi problem yang sangat besar hari-hari ini? Karena manusia lebih sibuk memperhatikan apa yang kelihatan di luar dan tidak memperhatikan kesehatan dari jiwa mereka. Tentu saudara tahu jiwa bicara soal pikiran, kemauan, dan perasaan. Dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, New King James Version dikatakan, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. So the prosperity of your soul is vitally important. If your soul prospers, you will be prosperous. Masih ada beberapa hal lagi, namun saya mau kasih satu contoh terakhir, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, serta menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih adalah yang paling besar dan yang paling penting di antara semuanya. Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Berarti sebelum belajar melayani, belajarlah untuk mengasihi Tuhan lebih dahulu. Sebelum tampil, sebelum belajar sharing, belajarlah untuk mengasihi diri sendiri lebih dahulu. Dan belajarlah untuk mengasihi sesama. Jadi pada akhirnya, bagi Anda semua yang ada di House for All Nations di Calgary, kejarlah kasih, kejarlah kebenaran, kejarlah kerukunan, usahakanlah keintiman, maka lihat apa yang nantinya datang sendiri. Because if you do the primary, the secondary will fall into places. Pergunakanlah waktu Kairos ini untuk menyusun prioritas hidup dengan benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka demikianlah Anda membangun rumah di atas dasar batu yang kokoh, yang tetap tegak berdiri ketika angin, hujan, dan banjir datang. Iman Anda bukan iman kerumunan, tetapi iman yang personal. Saya berharap yang saya bagikan Anda hari ini menolong Anda untuk terus maju di dalam Tuhan dan membuat Anda semangat untuk menghadapi tahun 2021 ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan sharing saya ini, dan sekali lagi selamat tahun baru 2021. I hope I will have the time to see you in person, but until then, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin.